Oke, selamat sore dengan saya Rizky di sini dari channel Ilmuwan Komputer. Pada sore hari ini saya sih akan bincang-bincang biasa lah soal masalah komputer dan TIK. TIK apa sih soal? Ya, TIK aja. TIK itu komputer ya sama ya? Oke. Saya kan orang bodoh jadi gak tahu soal komputer. Di sini saya mau bincang-bincangnya soal sejarah, soal Akang Arif Fajar ini. Dulu waktu di sekolah SMK Menangga Pratama ya, Akang ini juara nggak sih? Pas lomba, oh juara ya. Jadi Akang Arif Fajar ini ikut lomba web ya dulu itu. Oh iya. Web apa sih? Waktu SMK saya pernah ikut lomba web design tingkat kota sama Mantap. tingkat provinsi, dan alhamdulillah cuma dapat sampai juara 3 sih. Cuman dapat juara ketiga. Akang Ari ini sangat rendah diri ya. Cuman itu juara apa tadi? Provinsi. Juara ya provinsi. Kalau juara provinsi itu bukan cuman. Walaupun ketiga itu sudah bagus ya. Soal ngomongin web nih ya kan, soalnya dari Manangga nih juara ketiga se-provinsi, terus langsung masuk ke Unsil ya. Oh, iya. Nah, di sini kan pastilah banyak cobaan dan rintangan-rintangan yang sangatlah memikul hati kayaknya. Soalnya kan saya pribadi kan tukang bangunan jadi gak tahu nih. Ikan kontol. Gimana sih pas waktu masuk ke Unsil tuh gimana sih, atmosfernya gimana gitu? Tolong saya cuma nanya. Sebenarnya saya gak niat kuliah. Oh, gak niat kuliah ya? Maaf saya kalau saya ini. Gak niat kuliah, cuman karena waktu itu wali kelas saya nyuruh saya untuk ikutan salah satu. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya boleh tanya ya? Ibu Jijis ya? Saya gak tahu. Oh ya, maaf ya Bu. Maaf Bu ya. Nah, jadi ibu itu memaksa saya untuk ikutan salah satu seleksi, yaitu SNMPTN. Memaksa untuk Iya, masuk SMP. SNMPTN. Jadi seleksi karena saya pernah mendapatkan kejuaraan 2 kali tingkat Jawa Barat. Anjir, 2 kali tingkat Jawa Barat Ya. sob. Jadi saya disarankan untuk ikut itu, dan alhamdulillah saya masuk ke Universitas Siliwangi. Tanpa tes ya? Tanpa tes? Iya, tanpa tes. Cuma masukin rapot dong. Masukin rapot sama hasil juara ya? Iya, kejuaraan. Hasil piagam kejuaraan. Apa dapat piala? Ada piala. Piala presiden? Bukan. Oh bukan ya? Ya mungkin kita di sini juga banyak yang nontonnya, guru kita juga ada sih. Maaf ya guru ya, maaf. Kang Ari nih, selain Kang Ari ini memang bener suka web atau gimana nih? Sebelumnya saya sukanya itu bukan dari webnya, Oh bukan tapi dari desain gitu. Jadi Desain. saya suka sejak kecil emang suka menggambar gitu, menggambar karakter, desain, anime kayak gitu lah. Nah, di SMK saya nemu yang namanya web. Nah, di web itu ada juga yang namanya desain gitu, desain website. Jadi saya lebih menyukai desain website, atau istilahnya sekarang itu ada front end design atau desainer website. Anjir, serem ya, gue gak ngerti sumpah. Nah, gue mau nanya nih soal bisanya nih. Nama programnya apa aja nih? Selain JavaScript kan itu kan dasar ya, JavaScript dasar. Yang tinggi apa nih program yang dikuasai di web? Yang tinggi. Sebenarnya saya emang basicnya cuman JavaScript doang. Oh, JavaScript doang. Saya sudah lumayan lama lah menggeluti JavaScript ini, udah lebih dari 4 tahun. Anjir, lama ya? Dan di JavaScript sendiri sekarang itu bukan hanya tentang desainnya, tapi bisa juga untuk tentang keamanan, backendnya, dan segala macamnya. Jadi yang saya suka ya cuma JavaScript aja. Saya juga menyukai Laravel gitu. Laravel itu apa sih? Bisa dijelaskan Laravel itu nggak? framework dari PHP. Framework itu apa? Framework itu sekarang itu istilah kumpulan dari coding-coding yang udah dibuat sama orang lain. Jadi kita itu tinggal pakai dan mempermudah Framework pekerjaan itu istilah kumpulan coding-coding. ya mempermudah kita untuk membuat aplikasi gitu. Oh, jadi tampilan gitu ya? Jadi sistem yang tampilan gitu atau apa? Kalau Laravel itu buat backend, jadi untuk keamanan, pengelola data itu pakai Laravel kayak gitu. Oh, security lab itu. Ya, Kayak security lab gitu ya? ya security. Serem ya? Laravel itu tinggi nggak? Tingkatnya tinggi nggak? Untuk popularitas ya, Laravel itu emang sekarang cukup di atas gitu untuk PHP framework, karena di dunia sendiri ya sekarang masih banyak yang menggunakan PHP, apalagi di Indonesia. Di Indonesia masih kebanyakan PHP, dan Laravel menjadi salah satu top
di PHP Framework ini. Meskipun ada ya saingannya CI gitu, CI dan Laravel. CI dan Laravel. Iya. Serem ya ngomongin masalah web, terus ngomongin masalah nama-nama itu nama coding atau nama program sih Laravel? Laravel mah nama dari frameworknya. Nama sebuah nama atau ciri atau apa? Nama framework karena Laravel itu udah dikembangin sama komunitas sendiri gitu, open source dan yang Open source. Open source. Iya. Kayak gitu lah. Laravel nih ya. Tadi kan udah ngomongin masalah Laravel nih ya. Laravel. Oke. Gue akan orang gak bisa ya soalnya bukan orang programmer sih. Kari ini sambil kuliah di Unsil juga, beliau ini ikut apa sih? Kerja di mana sih? Saya mau tahu nih. Ya di untuk sekarang saya kerja di Ucoding. Ucoding itu ya tempat kursus offline gitu untuk para programmer. Meskipun sekarang emang lagi off dulu karena corona. Karena corona jadi off dulu. Iya. Serem banget ya. Corona merajalela. Ya, saya juga bekerja sebagai software developer itu. Lebih spesifiknya full stack web developer. Jadi saya bikin sebuah website untuk perusahaan atau instansi kayak gitu. Perusahaan dan instansi. Sekali satu project nih ya. Satu project tuh dibayar berapa sih? Soalnya kan pasti ini yang di sini mau tahu lah ya. Gajinya berapa gitu. Web gitu kan. Sampai ini panjang kan pasti gajinya gede nih. Sebenarnya privasi ya? Oke. Ada standarnya ya. Kalau seandainya proyekan tentang untuk pribadi ke orang antara 3 sampai 10 jutaan. Kalau anjir, 3 sampai 10 juta itu pribadi orang per orang loh. Iya. Gimana kalau untuk kalau untuk perusahaan sendiri, saya itu kalau perusahaan kan kerjanya itu bukan seorang saja, itu kerjanya tim. Saya tim bertiga dan total proyeknya itu bisa sampai ratusan juta. Anjir. Kemarin juga ada yang 150 dan ada yang 200 juta juga. 150 juta, 200 juta. Cuma ngoding bro, ngoding pakai otak tapi ya. Tapi karena tim ya harus bagi-bagi gitu. Karena tim harus bagi-bagi. Ada berapa tim nih untuk buat satu project? Ya standarnya paling 2 sampai 3 sih. Kemarin mah saya per tim itu cuma 3 orang. 3 orang dapat 200 juta. Dibagi berapa ya? Sih? 5 sama produser sama jadi 5 orang itu jadi 3 programmer dan 2 analis gitu. Anjir, serem ya. Buat perusahaan di atas 200 juta. Iya. Untuk kesan dan pesan nih buat Kak Ari untuk para programmer di sana atau para anak hardware lah ya. Anak-anak komputer lah. Apa sih pesan dan kesan? Pesan aja. Pesan dulu pesan. Misalnya buat anak hardware ya Bluetooth aja gitu, bidang masing-masing gitu. Hardware sendiri sekarang kan udah perkembangannya udah banyak banget ya, udah sampai ke robotika, sampai ke robotik. Sampai ke kecerdasan buatan sudah ada lah kayak gitu. Jadi bukan hanya tentang smartphone juga sangat udah berkembang ya sampai sekarang. Smartphone itu kan adalah komputer ya, yang awalnya dulu itu hanya komputer yang biasa, sekarang udah nambah kecil-kecil dan susah dimengerti dah. Komputer gitu. genggam Saya ya? nggak tahu. Ya paling geluti aja tentang bidang kalian masing-masing karena rezeki itu pasti ada masing-masing ya. Nah khusus untuk anak software gimana nih? Kalau untuk anak software ya teknologi terus berkembang gitu, jadi kalian juga jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Kalau misalnya ada teknologi baru lah, cobalah untuk mengetahuinya, pelajarinya, walaupun kalian tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan saat ini gitu. Karena teknologi itu akan dibutuhkan mungkin sebulan sampai 2 bulan ke depannya kalian akan membutuhkannya. Yang baru ya, jadi selalu update intinya. Update. Jadi intinya tuh kita tuh harus selalu update software otak kita gitu ya. Jadi harus memperbaharui, saling belajar intinya gitu ya. Terima kasih ya untuk kepada Kak Ari nih dari Tasikmalaya yang udah mau bincang-bincang lah ini ya. Ngomong-ngomong ini udah libur berapa tahun ya? Nggak kuliah nih gara-gara corona? Ya karena corona mungkin udah 1 semester full di rumah. Ya, berarti 1 tahun ya? Iya sampai 1 tahun. Jadi semester sekarang juga rencana dari Unsil kan jadi kuliahnya online gitu. Nggak ada kuliah offline. Kuliah online itu kayaknya jadi kayak
ya kayak di Zoom gitu, terus pertemuannya online aja semuanya gitu, nggak ada tatap muka secara langsung. Gabut ya? Ya. Online terus gitu ya. Kak Ari ini punya apa sih? Channel YouTube nih. Namanya apa Kak? Nama channel YouTube yang lagi ini lah. Yang agak rame nih. Apa sih Ya. namanya? Channel YouTube saya nggak terlalu ini ya. Oh, jadi Ada- nggak terlalu ini ya? nggak terlalu mengikuti, Cuma iseng-iseng ya? iseng-iseng aja ya. Ada ya nama saya sendiri, ada Arif Bahtiar. Ari Bahtiar, nanti saya simpan di sini. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Tolong share ke teman kalian semua ya. Thank you. Selamat sore.